Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sukacita, dan sehat selalu. Semoga perjalanan hidup kita saat ini, apapun yang dihadapi, Tuhan membuka jalan dan Tuhan menolong kita. Hari ini saya rindu berbagi renungan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1-4, demikian firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Renungan ini mengajak saya untuk melihat bahwa dalam setiap kehidupan manusia, ketika menghadapi kesulitan selalu ada pertanyaan, di manakah Tuhan saat aku sedang sulit? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita begitu cepat melihat perubahan terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba masalah muncul, kemudian situasinya menjadi sulit, dan hal ini membuat kita menjadi bingung apa yang harus kita perbuat. Inilah yang dialami oleh Salomo menjelang peralihan kerajaan, pemangku kerajaan setelah Raja Daud. Sebelum Salomo lahir, Tuhan sudah berjanji kepada Raja Daud bahwa pemangku kerajaan setelah ia adalah Salomo. Maka tentulah sejak kecil Salomo sudah mendengar kisah ini dan ia dipersiapkan untuk menjadi seorang raja, dididik, dilatih gitu ya, untuk menjadi seorang raja pengganti ayahnya. Nah, ketika Raja Daud ayahnya sudah lemah tubuh, menjadi tua karena usia, dan tiba-tiba saja begitu cepat muncul persoalan. Adanya Adonia berhasil mempengaruhi orang-orang penting dari Raja Daud menjadi pengikut dan pembantunya. Pada masa-masa ini, situasi itu yang bisa Salomo lakukan hanya satu: tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memegang janjinya, dan hidupnya dijaga oleh Salomo tetap lurus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bertindak melalui hambanya menolong Salomo, sehingga dibuka Tuhan jalan di mana akhirnya Salomo diurapi menjadi raja, dan inilah janji Tuhan terhadap Daud telah digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kewajiban Tuhan adalah menyelamatkan umat manusia karena Tuhan mengasihi. Kita menerima Tuhan dan kita menerimanya itu melalui janjinya. Hal yang paling tidak bisa Tuhan lakukan adalah mengingkari janjinya. Maka Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah bilang ya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, maka sekeras apapun manusia mengusahakan, maka tidak akan terjadi. Nah, karena itu kita perlu berpegang pada janji Tuhan. Dan cara kita berpegang pada janji Tuhan adalah melakukan kewajiban sebagai orang percaya. Apa itu? Yaitu setia kepada Tuhan. Nah, kesetiaan itu terwujud pada hidup kita bila kita melakukan dua hal. Satu, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kita masih bisa melakukan itu dalam kesulitan. Tuhan Yesus sudah melakukan keteladanan, melakukan segala perintah Bapa di surga, terutama saat di bumi. Ia memberi keteladanan bagaimana bersikap terhadap sesama manusia, bagaimana menyikapi berjalan sejauh 1 mil, bagaimana bersikap saat ditampar pipi kiri, bagaimana berhadapan dengan menghakimi orang, bagaimana bersikap di hari Sabat, dan banyak hal Tuhan kasih keteladanan untuk melakukan apa yang diperintahkan Bapa di surga kepadanya. Itulah yang bisa kita lakukan saat kita tidak bisa melakukan
banyak hal dalam kesulitan ini. Demikian juga Bapak yang kasih Tuhan, kesetiaan kita ditunjukkan melalui apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yang kedua, menjalani hidup taat melakukan segala firman Tuhan. Itulah cara kita setia kepada Tuhan. Hal ini menjauhkan kita dari bertindak jahat, dan kita bisa bertindak dalam hikmat dan terang yang berasal dari Tuhan. Nah, bila kita melakukan kewajiban kita, maka di masa sulit sekalipun yang sulit kita jalani, maka kita akan melihat hidup kita pada akhirnya ada dua hal. Satu, dalam segala hal yang dilakukan dan kita tuju, Tuhan buat beruntung. Apapun yang kita lakukan dan apa tujuan kita, Tuhan buat beruntung. Maka kita sering mendengar orang merasa bahagia dan berkata, ini berkat anak soleh. Tapi bayangkan kalau manusia di dunia berkata demikian, apalagi manusia yang percaya kepada Yesus, berkat anak-anak Bapa di surga yang kita terima. Yang kedua yang kita alami adalah merasakan Tuhan menepati janjinya. Itulah yang kita alami. Saudara yang kasih Tuhan, maka hari ini ketika kita melihat situasi kehidupan kita, kita tidak punya wewenang, mungkin kita tidak punya kuasa, atau mungkin kemampuan kita sangat terbatas. Tapi lihatlah Tuhan, kita punya Dia yang berotoritas atas langit dan bumi. Dia yang memiliki kuasa yang menundukkan alam maut dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya di bumi, saya dan saudara sekalian. Maka dari kesulitan yang kita hadapi, tentu kita punya keinginan. Pandanglah Tuhan yang telah mengadakan perjanjian kekal dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Datanglah kepada Tuhan. Lakukanlah kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Kita akan dibawa Tuhan melihat bagaimana Tuhan menepati janjinya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Datanglah kepadanya, percayalah kepadanya, peganglah janjinya. Dan lihatlah apa yang Tuhan perbuat untuk kita. Amin.